para pastor, para frater, utusan paroki-paroki, dan titik pelayanan sekevikepan Ende yang terkasih. Migran dan perantauan, serta bahaya perdagangan manusia atau human trafficking adalah persoalan kemanusiaan yang kini tengah menjadi sorotan nasional. Ada ribuan, bahkan ratusan ribu tenaga kerja kita yang kini sedang mengadu nasib di negeri orang. Nusa Tenggara Timur sebagai sebuah provinsi dengan kondisi alam yang tandus serta iklim yang kadang tidak bersahabat telah menggerakkan hati banyak orang untuk meninggalkan kampung halamannya dan mengadu keberuntungan di negeri orang. Mereka pergi meninggalkan keluarga, anak, istri atau suami, hanya bermodalkan semangat tanpa dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta dokumen-dokumen resmi. Hasilnya, tidak sedikit dari mereka yang kemudian menjadi korban penipuan dan perdagangan manusia. Hingga saat ini, NTT telah menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang menyumbang tenaga kerja ilegal terbesar. Tenaga kerja kita menjadi rebutan baik di dalam maupun di luar negeri, bukan karena mereka memiliki keterampilan dan keahlian, melainkan karena mereka minim pengetahuan dan keterampilan, sehingga gampang dibodohi dan diberdayai oleh majikan maupun para tekong. Akses informasi dan komunikasi yang sangat terbatas di wilayah Nusa Tenggara ini membuat banyak tenaga kerja kita yang termakan janji-janji manis para calo. Mereka rela berutang untuk bisa pergi, lalu pulang tanpa membawa apa-apa. Tidak sedikit juga dari antara mereka yang kemudian menjadi korban perdagangan orang dan korban perdagangan organ tubuh. NTT kemudian mendapat julukan baru, Provinsi Darurat Trafficking. Kevikepan Ende yang terbentang mulai dari Watuneso hingga Nangamboa juga tidak luput dari persoalan kemanusiaan ini. Berdasarkan data sementara yang dihimpun oleh tim koalisi Insan Peduli Migran dan Perantau NTT, ada puluhan ribu warga Ende yang menjadi tenaga kerja di beberapa negara seperti Malaysia Timur, Malaysia Barat, Singapura, Hong Kong, Taiwan, bahkan hingga Jepang dan Korea. Belum terhitung yang bekerja di dalam negeri. Terbanyak dari mereka adalah tenaga kerja tanpa dokumen resmi. Mereka pergi dengan tujuan luhur, yakni ingin memperbaiki nasib. Namun, tidak sedikit dari antara mereka yang mengalami nasib naas. Pergi meninggalkan persoalan seperti utang yang harus dibayar 2 kali lipat, istri dan anak yang tidak diperhatikan, dan kembali bukan uang yang dibawa, tapi bencana, yakni sakit dan penyakit, cacat mental dan fisik, bahkan kembali tinggal jasad yang terbujur kaku. Atas dasar inilah, maka isu utama yang menjadi keprihatinan kita di Kevikepan Ende tahun 2017 ini, yakni persoalan migran dan perantau serta bahaya perdagangan manusia atau human trafficking. Adapun yang menjadi latar belakang dipilihnya isu ini, yakni pertama, persoalan migran dan perantau
serta perdagangan orang berdampak amat besar pada seluruh bidang kehidupan manusia, baik kehidupan bergereja maupun bermasyarakat. Kedua, migran dan perantau menimbulkan persoalan dalam pelayanan pastoral. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan iman atau kekatolikan para perantau dan seperti apa kehidupan mereka di sana. Sampai saat ini belum ada data yang menunjukkan kepastian kekatolikan perantau di daerah rantau. Ketiga, fenomena migrasi dan human trafficking berdampak langsung pada kehidupan perkawinan dan keluarga Katolik. Karena itu, perbincangan kita di awal tahun 2017 ini membedah tema migrasi aman, pencegahan, dan penanganan korban perdagangan manusia. Selamat berdiskusi.